Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika untuk SMP kelas 9. Kali ini dengan materi fungsi kuadrat. Adapun topik untuk pertemuan kali ini adalah menggambar grafik fungsi. Contoh yang pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dengan domain himpunan dengan anggota x di mana min 3 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 3, x bilangan nyata. Buatlah sketsa grafiknya, kemudian tentukan daerah hasil. Mari kita coba selesaikan bersama. Yang pertama, langkah kita adalah membuat tabel fungsi. Untuk tabel fungsi, kolom paling kiri adalah x baris pertama, kemudian baris kedua x pangkat 2, kemudian min 3 kita tulis, kemudian y itu nilainya sama dengan fx. Selanjutnya, pasangan x, y atau koordinat titik yang akan dilalui oleh grafik fungsi. Selanjutnya, untuk nilai x kita ambil dari anggota domain yang merupakan bilangan bulat. Jadi, kita dapatkan di sini adalah min 3, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian, pada kolom min 3 atau kolom nomor 2 kita isikan untuk baris kedua x pangkat 2. Berarti min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian min 2 kita tetap tulis min 2 karena ini merupakan bilangan tetap atau konstanta. Kemudian nilai y kita peroleh dari x pangkat 2 ditambah dengan min 2, maka y kita dapatkan 7. Selanjutnya kita dapatkan koordinat titik yang dilalui oleh grafik fungsi. Salah satunya adalah titik dengan koordinat min 3,7, yaitu x, y. Dengan cara yang sama, maka untuk kolom min 2 kita dapatkan 4 min 2, kita jumlahkan hasilnya 2, maka kita dapatkan titik min 2,2. Pada kolom min 1 dikuadratkan hasilnya 1, kemudian ditambah min 2, hasilnya adalah min 1, maka diperoleh titik dengan koordinat min 1, min 1. Pada kolom 0, x pangkat 2, 0, kemudian min 2, kita jumlahkan hasilnya min 2, kita dapatkan koordinat titik 0, min 2. Pada kolom 1 dikuadratkan 1, kemudian min 2, kita jumlahkan hasilnya min 1, kita dapatkan pasangan x, y atau koordinat titik 1, min 1. Pada kolom 2, x pangkat 2, 4, kemudian min 2, 4 tambah min 2 sama dengan 2, kita dapatkan titik dengan koordinat 2,2. Pada kolom 3 pangkat 2, 9, kemudian min 2, 9 ditambah dengan min 2 adalah 7, kita dapatkan titik dengan koordinat 3,7. Kita perhatikan pasangan x, y ini adalah merupakan titik-titik yang akan dilalui oleh grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2. Nah, selanjutnya koordinat titik-titik ini kita letakkan pada bidang koordinat kartesius, yaitu kita dapatkan titik min 3,7, kemudian kita hubungkan ke titik min 2,2, selanjutnya ke titik min 1, min 1,
titik 0, min 2, titik 1, min 1, kemudian titik 2,2, dan berakhir di titik 3,7. Nah, ini merupakan grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2. Selanjutnya, untuk himpunan dari hasil, kita perhatikan domain pada soal ini adalah terbatas, yaitu dari min 3 sampai 3, yaitu bilangan nyata. Maka karena domainnya ini terbatas, maka dari hasilnya juga terbatas. Untuk menentukan dari hasil, kita lihat pada sumbu vertikal atau nilai Y. Nilai Y kita bisa lihat pada gambar atau kita bisa lihat pada tabel. Caranya kita tentukan Y paling tinggi berapa, Y paling rendah berapa. Nah, kita lihat di tabel, nilai Y paling tinggi adalah 7 dan nilai Y terendah adalah min 2. Artinya himpunan dari hasilnya adalah dari min 2 sampai 7. Sehingga kita dapat tuliskan himpunan dari hasil adalah himpunan dengan anggota Y, di mana min 2 lebih kecil atau sama dengan Y, dan Y lebih kecil atau sama dengan 7, di mana Y adalah bilangan nyata. Saya rasa bisa dipahami ya. Contoh kedua, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x kurang 5. Buatlah sketsa grafik dan tentukan himpunan daerah hasil. Kita perhatikan pada contoh soal yang kedua ini, di sini tidak dinyatakan domainnya. Artinya, pada contoh kedua ini domainnya adalah himpunan bilangan nyata. Ya, jadi X-nya adalah himpunan bilangan nyata dan tidak terbatas. Baik, mari kita coba selesaikan bersama untuk kita membuat sketsa grafik. Perlu kita pahami bersama, untuk membuat sketsa grafik seperti contoh nomor 2, tentunya kalau kita menggunakan tabel fungsi akan sedikit mengalami kesulitan, yaitu dalam menentukan beberapa nilai X untuk menentukan titik-titik atau koordinat titik yang akan dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Maka untuk menyelesaikan soal yang nomor 2 ini, kita menggunakan unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Tentunya masih ingat bahwa titik potong terhadap sumbu Y itu koordinatnya adalah 0, C. Kita perhatikan persamaan fungsi kuadrat di atas. Nilai C-nya adalah min 5. Berarti titik potong terhadap sumbu Y adalah titik dengan koordinat 0, min 5. Selanjutnya, yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Grafik akan memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Jadi kalau nilai Y sama dengan 0, maka persamaan fungsi kuadrat atau persamaan grafiknya ini menjadi X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5 sama dengan 0, karena nilai Y-nya adalah 0. Selanjutnya,
ruas kiri ini bisa kita faktorkan. Di sini kita akan mencari nilai X1, X2. Jadi caranya sama seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau ruas kiri ini kita faktorkan, maka akan kita peroleh X tambah 5 kali X kurang 1 sama dengan 0. Berarti di sini X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Untuk X tambah 5 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X adalah min 5. Untuk X kurang 1 sama dengan 0, kita dapatkan bahwa nilai X adalah sama dengan 1. Nah, X sama dengan min 5 dan X sama dengan 1, ini adalah pembuat nol fungsi. Nah, selanjutnya titik potong terhadap sumbu X adalah titik dengan koordinat min 5,0 dan titik dengan koordinat 1,0. Jadi, di sini tampak bahwa nilai Y-nya adalah 0. Langkah selanjutnya, kita mencari persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nah, kita perhatikan persamaan fungsi kuadrat di atas. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya adalah min 5. Kita substitusikan pada rumus, sehingga kita peroleh sama dengan min 4 per 2 kali 1. Maka kita dapatkan persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2. Kemudian yang keempat, koordinat titik balik, yaitu titik dengan koordinat min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kemudian nilai A, B, dan C kita substitusikan, maka diperoleh min 4 per 2 kali 1, min 4 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali min 5 dibagi 4 kali 1. Maka kita dapatkan koordinat titik baliknya adalah min 2, min 9. Nah, di sini kita sudah dapatkan beberapa titik yang akan dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Dan juga di sini kita peroleh sumbu simetri X sama dengan min 2. Maka selanjutnya titik-titik ini kita gambar atau kita tentukan pada bidang koordinat kartesius, di mana di sini kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y 0, min 5. Nah, 0, min 5. Berikutnya titik potong terhadap sumbu X min 5,0 dan titik 1,0. Kemudian kita dapatkan juga titik balik atau koordinat titik balik, yaitu min 2, min 9. Nah, selanjutnya di sini ada sumbu simetri dengan persamaan X sama dengan min 2. Maka di sini kita bisa menentukan titik bantuan. Kita perhatikan jarak titik-titik yang dilalui, maka di sini kita mendapatkan titik bantuan, yaitu titik dengan koordinat min 4, min 5. Maka di sini titik-titik yang sudah kita ketahui bisa kita hubungkan, sehingga kita mendapatkan gambar grafik fungsi kuadrat dengan persamaan
Ya, persamanya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurang 5. Kemudian himpunan daerah hasil. Kita perhatikan di sini. Karena domainnya itu tak terbatas, maka akibatnya himpunan daerah hasil hanya terbatas pada salah satu ujungnya. Yaitu kita lihat nilai Y pada gambar. Nilai Y di sini, nilai Y terendah adalah min 9. Sedangkan ke atas grafik ini tak terbatas. Maka himpunan dari hasilnya bisa kita tuliskan himpunan dengan anggota Y di mana Y lebih besar atau sama dengan min 9. Y anggota himpunan bilangan nyata. Mudah bukan? Contoh ketiga, gambarlah grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah 8X kurang 12 dan tentukan himpunan daerah hasil. Contoh nomor 3 ini sama seperti contoh nomor 2, di mana domainnya atau X adalah himpunan bilangan nyata tak terbatas. Kemudian bedanya di sini perhatikan, kalau pada contoh nomor 2 nilai A-nya adalah positif. Di sini nilai A untuk contoh nomor 3-nya adalah negatif. Mari kita coba selesaikan bersama. Yang pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana titik potong terhadap sumbu Y ini koordinatnya adalah 0, C. Kita perhatikan C pada persamaan pada soal adalah min 12. Maka kita dapatkan koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 12. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu X, di mana grafik memotong sumbu X syaratnya nilai Y sama dengan 0. Maka min X kuadrat ditambah 8X kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya ruas kiri ini bisa kita faktorkan. Kita dapatkan min X tambah 2 kali X kurang 6 sama dengan 0. Berarti min X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0. Untuk min X tambah 2 sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan 2. Untuk X kurang 6 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X adalah titik dengan koordinat 2,0 dan titik dengan koordinat 6,0. Berikutnya, kita bisa mencari persamaan sumbu simetri. Kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian B dan A kita substitusikan, maka kita peroleh min 8 per 2 kali min 1. Sehingga kita peroleh persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 4. Yang keempat, kita tentukan atau kita cari koordinat titik baliknya. Kalau kita gunakan rumus ya min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nilai A, B, dan C kita substitusikan sehingga kita peroleh koordinat titik balik adalah 4,4. Selanjutnya titik-titik yang sudah kita peroleh dan juga persamaan sumbu X ini kita tentukan atau kita letakkan pada bidang kartesius. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y 0, min 12. Berikutnya, titik potong terhadap sumbu X 2,0 dan 6,0. Kemudian kita gambar. Di sini adalah persamaan sumbu simetri X sama dengan 4. Kemudian kita punya koordinat titik balik 4,4 nih bagian atas. Nah, selanjutnya kita
cari, perhatikan, coba di sini ada 5 titik ya, letaknya saling simetri. Nah, pada titik 0,-12 maka kita dapatkan bayangannya atau simetrinya atau berjarak sama terhadap garis X sama dengan 4. Maka kita dapatkan titik dengan koordinat 8,-12. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita hubungkan dengan garis mulus. Maka kita akan dapatkan grafik fungsi kuadrat ya. Ini adalah persamaan sumbu simetri X sama dengan 4. Nah, ini grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 8X kurang 12. Selanjutnya kita menentukan himpunan dari hasil. Coba kita perhatikan, karena domainnya ini tak terbatas, maka kita lihat untuk daerah hasil, yaitu kita lihat pada sumbu Y, kita perhatikan nilai Y. Di sini kita peroleh nilai Y paling tinggi adalah 4. Artinya semua nilai Y di mana yang tertinggi 4 adalah menjadi anggota daerah hasil dari grafik fungsi kuadrat ini. Maka kita dapatkan himpunan daerah hasil adalah himpunan dengan anggota Y di mana Y lebih kecil atau sama dengan 4 dan Y anggota himpunan bilangan nyata. Demikian tadi beberapa contoh menggambar grafik dan menentukan daerah hasil. Semoga bermanfaat dan terima kasih.